segala sesuatu yang tidak karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal, itu pasti. Segala sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah pasti tidak bermanfaat, pasti. Yang kedua, tidak akan kekal, pasti. Ya, pasti. Segala sesuatu yang tidak dikerjakan tidak karena Allah, maka dia tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Maka kiat yang kedua untuk supaya kita itu istiqomah, Bapak dan Ibu sekalian, adalah berusaha sekuat mungkin supaya kita itu mengikhlaskan segala ibadah kita itu hanya untuk Allah SWT. Berangkat sholat subuh ini, jamaah sholat subuh ini. Kalau kita tidak ikhlas karena Allah, ini nggak kekal, Pak. Sebentar-bentar nanti futur itu apa? Futur males, sebentar-bentar dan sebagainya. Dan yakinlah segala sesuatu yang tidak karena Allah tidak bermanfaat. Walaupun di mata manusia, wah katanya baik, dia orangnya baik, pejabat ini sudah memberi buat jalan ini dan sebagainya, atau ini kelihatannya baik, tapi kalau tidak bermanfaat, tidak niat karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak akan bermanfaat. Amalnya itu tidak bisa menembus di atas langit, hanya berada di bawah langit. Di mata manusia dia baik dan sebagainya, tapi di depan Allah tidak ada nilai. Maka kiat yang kedua supaya kita itu istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam tauhid, istiqomah di dalam taat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam ibadah adalah mengikhlaskan segala ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita lihat, kita bisa buat introspeksi. Yang ketiga adalah kiat kita adalah introspeksi diri. Nah, yang ketiga kiat kita istiqomah adalah introspeksi diri. Salah satu introspeksi diri kita adalah apa? Saya kok sholat malamnya kok tidak istiqomah ya? Bisa jadi itu kurang ikhlas. Jadi saya kok puasa sunnahnya kok belum dan sebagainya. Saya kok ibadahnya kok belum istiqomah ya? Nah, bisa jadi mungkin ada sesuatu yang kita tidak ikhlas dalam ibadah kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak dawam, tidak istiqomah. Kemudian yang ketiga introspeksi. Kemudian yang keempat adalah al-bi'ah as-shalihah. Kiat untuk kita istiqomah adalah bi'ah shalihah, lingkungan yang baik, kampung yang baik, kemudian keluarga yang shalih dan sebagainya. Lingkungan yang baik, teman yang shalih itu akan membawa kita kepada keistiqomahan. Bi'ah shalihah. Rasulullah di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan agama seseorang itu tergantung kepada siapa yang teman akrab. Agama seseorang itu tergantung pada siapa teman akrab. Karena manusia saling mempengaruhi. Tanpa kita sadari, kita mempengaruhi fulan juga mempengaruhi kita. Apabila teman kita adalah orang-orang ahlul masjid, teman-teman kita adalah orang yang menyukai kebaikan, teman-teman kita adalah orang-orang soleh, maka kita akan terikut dengan dia. Tapi kalau teman-teman kita orang-orang yang bukan soleh dan sebagainya, kita juga akan maka penting sekali untuk mencari lingkungan yang soleh dan teman-teman yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi 4 hal tentang kiat bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah, supaya kita bisa beristiqomah di dalam beribadah, di dalam bertauhid. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah mengikhlaskan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga introspeksi diri, yang keempat adalah al-bi'ah as-shalihah, tempat atau kawan-kawan yang soleh. Kemudian pada pagi hari ini juga sedikit kami ingin membahas tentang penghalang, karena di dalam yang pertama tadi, kiat yang pertama tadi adalah doa. Tentu kita ingin supaya doa kita doa yang selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah diijabahi. Maka yang perlu kita ketahui adalah penghalang doa.
Doa itu disebutkan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah apa? Intisarinya ibadah. Semua kegiatan ibadah kita itu rata-rata intinya adalah doa. Sholat itu isinya doa semua. Ya, zikir dan doa dan sebagainya. Ketika kita akan menyembelih korban itu nanti disebutkan doa. Kita kemana-mana doa, mau masuk masjid doa, keluar masjid doa, mau masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Maka supaya doa kita tidak sia-sia, apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi intisari daripada ibadah ini tidak sia-sia, maka kita perlu mengetahui apa itu penghalang dari mustajabnya sebuah doa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu li'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yustajib. Rawahu Bukhari. Ini penting. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selagi ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa dan tidak memutuskan hubungan kekerabatan, silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Jadi manifestasi rahimahullah, penghalang doa itu yang pertama adalah tidak berdoa untuk maksiat. Jelas, berdoa untuk maksiat Allah tidak akan kabulkan. Memohon kepada Allah untuk berbuat maksiat, memohon kepada Allah untuk berbuat kemungkaran, itu jelas. Yang kedua, apa penghalang doa itu? Memutus kerabatan. Orang yang memutuskan silaturahmi, maka doanya tidak terkabul. Penting sekali untuk kita melihat. Saya ziarah ke Pak Liku, Budiku, Pak Dik, dan saudara kerabatan. Mari kita lihat. Jangan-jangan doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mentok tidak tembus di atas langit karena kita selalu memutuskan kerabatan. Kita selalu memutuskan silaturahmi. Jadi ini penghalang. Qati'ur rahim. Kemudian yang ketiga apa? Penghalang doa. Yastajil. Apa itu yastajil? Tergesa-gesa. Ya Allah, beri aku mobil besok. Ya Allah, beri aku mobil besok. Tiga-tiga. Jadi disebutkan sini Allah akan hadis riwayat Bukhari. Allah akan memberi, Allah akan mengabulkan doa seorang hamba malam selama dia tidak satu berdoa untuk berbuat dosa. Yang kedua memutuskan silaturahmi. Yang ketiga tergesa-gesa. Jadi di dalam berdoa itu Bapak dan Ibu sekalian, hati kita itu semelek. Tidak boleh, ya Allah aku sudah sebulan, 2 bulan kok mari-mari ya. Kalau yang baru diuji sakit, kadang-kadang kan seperti itu dia. Kalau yang baru diuji sakit, kebetulan juga baru diuji sakit. Jadi ya takjil itu, tergesa-gesa di dalam berdoa, tergesa-gesa untuk supaya dikabulkan doa itu malah menghalangi istijabahnya doa kita. Karena apa? Disebutkan di sini, diterangkan oleh ulama, yastajil itu tergesa-gesa di dalam meminta untuk supaya disegerakan terkabulnya doa itu merupakan tanda kita itu putus harapan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, tergesa-gesa di dalam meminta untuk dikabulkannya doa itu menunjukkan dia itu putus harap terhadap Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah kita bosan untuk berdoa atau putus harapan, putus asa dari dalam berdoa. Aku sudah berdoa sudah setahun lebih kok belum dikabulkan lah, berhenti aja. Rahimahullah, seperti disebutkan kita di awal tadi adalah doa itu adalah mukhul ibadah, syarat intipati ibadah. Coba kita lihat ibadah yang lain. Apakah dengan sholat itu kita putus asa? Aku wis sholat wis 5 tahun, saya mandek lah, seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Tentu nggak bisa kan?
Karena kewajiban sholat itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku puasa Ramadan tiap tahun ini aku tak ada puasa. Begitu juga doa. Begitu juga doa. Jangan pernah ada putus asa di dalam berdoa. Jangan pernah ada mikir aku wis donga urung dikabul-kabul ke Allah mandek donga. Oh, enggak ada seperti itu. Ya, itu namanya putus asa. Apa namanya? Mana? Wala tayasu al-ais tayas min rauhillah wala tayasu min rauhillah, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi seperti salat, doa yang kita panjatkan itu tetap kita panjatkan walaupun itu sudah dikabulkan atau belum, atau bahkan sebenarnya nanti Allah akan mengabulkannya di akhirat atau sebagainya. Allah yang lebih mengetahui untuk kebaikan itu. Ya, jadi itu yang pertama tadi adalah berdoa untuk berbuat dosa, yaitu penghalang-penghalang doa itu. Yang kedua, memutus silaturahmi. Yang ketiga, tergesa-gesa untuk supaya dikabulkan doa kita, itu merupakan penghalang doa kita. Kemudian yang berikutnya apa? Penghalang doa berikutnya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar as'ata a'bar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhibil haram fa'ata yustajabu bidzalik. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu thayyib, kata Rasulullah, dan tidak akan menerima melainkan yang baik pula. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh. Salah satu doa yang diijabah itu kan doa orang yang safar. Bahwa dari Ibu sekalian. Jadi kalau kita safar, perbanyak doa, karena itu merupakan hal yang faktor salah satu diijabahi. Termasuk orang yang mau safar, itu biasanya kita doakan saya ya, di dalam perjalanan mau doakan saya. Apalagi orang yang safarnya ke tempat-tempat yang kebaikan seperti haji sekarang ini. Maka sekalian ini kemarin ini termasuk pesannya dari Ustaz Nur, saya sampaikan aja sekarang ini. Jadi seharusnya pagi ini memang Ustaz Nur Hidayat yang mengisi, tapi karena beliau mengisi di Masjid Gamping, Agung Gamping itu, jadi beliau meminta saya untuk menggantikannya. Yang kedua, beliau memohon doa, insya Allah Senin nanti beliau berangkat untuk membimbing haji, dan beliau memohon maaf kalau ada kesalahan dan minta untuk didoakan. Jadi kembali lagi ke topik ini, ke materi, bahwa salah satu hal yang bisa yang mustajab itu adalah safar, berpergian. Jadi orang yang sedang safar itu doanya diijabahi, maka disunahkan untuk selalu banyak berdoa. Maka di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa hatta seorang yang sedang bersafar itu, ada seorang hamba Allah, dia bersafar, yutilus safar, panjang perjalanannya, jauh perjalanannya, itu doanya mustajab seharusnya orang seperti itu. As'ad akbaru yamudduhu yadayhi, kemudian dia mengangkat tangannya di padang pasir itu, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, wah ya Allah, aku mohon ini, ya Allah, aku mohon ini. Padahal dia dalam perjalanan, dia sudah mengerjakan satu faktor yang bisa diijabahi doanya, itu safar, perjalanan yang sangat panjang. Kemudian dia mengangkat doanya di dalam perjalanan itu, ya Rabbi, tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghidhabuhu haramun wa ghudhiya bil haram.
tetapi makanannya haram, minumannya haram, dia bil haram, dan dia diberi makan keluarganya juga makanan-makanan haram, pekerjaannya juga haram, diberi makan yang haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'anta yustajabu bidzalik. Fa'anna yustajabu bidzalika. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Jadi walaupun sudah ada faktor, sudah ada hal yang bisa membuat doanya itu istijabah, mustajab, tetapi ketika makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sebagainya, maka doanya akan tetap terhalang untuk diijabah. Iman bin rahimahullah. Maka faktor yang keempat adalah hal yang menghalangi istijabah, mustajabnya doa kita adalah makanan minuman yang haram. Iman bin rahimahullah. Itulah tadi 4 hal. Setelah tadi yang pertama kita tentang kiat-kiat istiqomah, yang salah satunya yang pertama adalah doa tadi. Kemudian kita sambung dengan 4 hal penghalang dari terijabahinya doa. Saya kira cukup untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita keistiqomahan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga semoga kita bisa menjaga hal-hal yang menjadi penghalang dari mustajabnya, dikabulkannya doa kita. Kita bisa menjauhkan sejauh-jauhnya hal-hal ini, supaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diijabahi. Malikin rahimahullah. Inilah yang sedikit dari kami pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.